Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli wa sallim barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'd. Alhamdulillah, dulur dimanapun berada, maaf telat ada 30 menit karena tadi sedang isi materi juga. Tapi tetap wajib disyukuri karena alhamdulillah akhirnya kita juga bisa bersama lagi dalam kajian tiap pekan kita Sabtu malam. Dulur, kita memasuki PPKM darurat. Apa itu? Tidak perlu banyak bertanya apalagi mengeluh. Kita taati saja demi kesehatan kita, demi kebaikan bersama. Nah, tetapi ada yang ingin saya ambil ibrah dari situ. Apa itu? Saya kemarin itu alhamdulillah sudah masih bersyukur ya, karena saya itulah hampir tiap sepekan, 2 pekan sekali itu mesti harus menggunakan moda transportasi udara, pesawat, sehingga mau tidak mau saya tetap harus mengikuti ini. Kemarin dulu pakai tes rapid yang pakai di Dubes itu, setelah itu tidak berlaku, kemudian pakai PCR. Yang mana itu setelah PCR nggak berlaku, kemudian ada antigen. Ya, antigen itu. Lalu antigen awalnya 14 hari berlaku, tapi kemudian diperpendek jadi 2 hari. Lalu setelah antigen itu kemudian ada alhamdulillah Ginos. Nah, Ginos itu alhamdulillah saya seneng tuh, karena selain simple, kita juga nggak pakai ditusuk-tusuk gitu kadang gitu kan. Jadi kita simple dan alhamdulillah juga karya anak negeri sendiri. Setelah itu saya alhamdulillah enak, jadi dan itu juga singkat gitu. Ternyata sekarang harus pakai antigen lagi, bahkan pakai PCR. Wah, itu akhirnya kemarin. Nah, ini bro yang ingin saya ceritakan. Karena saya akhirnya memilih pakai perjalanan darat dan antigen. Nah, ketika memasuki, saya ini tinggal di Bali ya, menetap di Bali, sehingga ketika dari Jawa kita harus periksa antigen. Nah, waktu saya naik bus itu ada penumpang sebelah saya yang ketika kita harus di Gilimanuk harus turun, kemudian periksa. Saya alhamdulillah lolos karena memang saya tes antigen dan memang negatif. Begitu saya turun, begitu kita mau naik bus, ternyata bus tidak jalan. Kenapa? Karena nunggu beberapa penumpang ya nggak bisa masuk. Kenapa? Karena dia yang disetorkan adalah tes Ginos. Dia tidak tahu, karena memang baru malam itu berlakunya antigen wajib, nggak boleh Ginos, tidak berlaku lagi, sehingga dia akhirnya kita terus begitu nggak tahu gimana caranya, akhirnya dia naik, ternyata dia harus tes antigen di pelabuhan. Nah, yang menarik adalah ketika dia saya tanya gimana tadi. Untung saya gimana tadi, saya itu nggak bawa uang sama sekali. Saya itu cuma ya beli tiket itu, nggak punya uang sama sekali tadi. Jadi untuk tes ya saya akhirnya untung nggak ada orang yang mau minjemi saya. Nah, dari situ saya jadi berpikir tentang kalau di dunia saja untuk memasuki gate pelabuhan udara, pelabuhan laut, pada saat acara darurat semacam ini kita begitu banyak sekali administrasi dan syarat yang harus kita masuki, dan itu sudah bikin orang kalang kabut, apalagi nanti di akhirat. Itu saya pikirnya. Jangan berpikir bahwa nanti di akhirat itu lolos enak-enak saja. Syarat administrasinya itu jauh lebih rumit dulu. Kenapa? Kalau di dunia, ya ada teman-teman saya yang katanya punya pengalaman nakal itu bisa lolos gitu. Nggak tahu dia caranya ngelikuk pakai jalan tikus gimana sehingga dia tidak melalui pos pemeriksaan. Di dunia masih bisa begitu. Tapi kalau di akhirat nggak bisa. Boleh percaya boleh tidak, mungkin di dunia ada beberapa oknum nakal yang mungkin masih bisa lewat. Mungkin ya, saya nggak tahu. Tapi di akhirat tidak mungkin ada begitu. Tidak mungkin. Malaikat itu anti sogok. Petugasnya Allah
para interrogatornya Allah itu sudah ini ya ini. Apalagi jika hakimnya adalah Allah. Hakim Allah itu alaihissallahu bi ahkamil hakimin. Adakah selain Allah hakim yang lebih hakim daripada Allah? Tidak ada. Apalagi di sana Allah sudah memakai manusia itu menjadi struktur yang berbeda. Kenapa? Karena wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum. Yang berbicara adalah bukan mulut lagi, gitu, tetapi wa tukallimuna aydihim, tangan mereka yang berbicara, wa tashhadu arjul, dan yang bersyahadat atau bersaksi itu adalah kan. Bahkan dalam ayat lain disebutkan kulit kita itu bersaksi melawan kita. Kulit kita itu bersaksi melawan kita. Nah kalau sudah kayak gitu, kita ini kan harusnya ribetnya syarat perjalanan, nanti penyekatan di sana sini, itu kita insafi sebagai sebuah peringatan Allah bahwa nanti di akhirat kita itu juga akan begitu rumitnya, jauh lebih rumit bahkan. Jadi ya saya tahu ini tidak ada hubungan gitu ya. Saya tahu mau namanya PPKM, mau namanya PSBB, mau namanya apa, ini nggak ada hubungan dengan bahasan akhirat. Tapi saya akan coba hubung-hubungkan lah. Kenapa? Biar kita selalu berpikir positif gitu loh. Di masa pandemi semacam ini, imunitas tubuh kita itu juga sangat dipengaruhi oleh cara berpikir kita, cara melihat fenomena itu. Kenapa? Karena kalau misalnya saya yang harus tiap hari, hampir tiap pekan, kadang sepekan juga 2 kali keliling ke sana kemari. Terus misalnya peraturan yang kemarin antigen, sekarang PCR, yang satu vaksin yang sekarang. Itu kalau misalnya tak alas itu saya konsumsi sebagai sesuatu yang ruwet, ya bisa-bisa saya stres. Maka gimana caranya? Iya, diikuti aja lah. Dan lalu kemudian kita mengambil pelajaran itu. Benar dulur. Kalau di dunia kadang peraturan itu masih sering beberapa orang yang jahil itu mencoba untuk menyiasatinya. Kemarin ada yang tertangkap memasukkan surat tes misalnya. Sekarang dicoba dengan barcode. Barcode harapannya nanti orang nggak bisa memasukkan tes itu. Tapi ya barcode yang namanya buatan manusia, orang ya kadang ya bisa aja nyiasati lagi. Kan gitu. Itu. Jadi saya rasa apa yang fenomena di dunia ini itu jadi pelajaran kita. Saya juga pernah itu ngantarkan adik saya waktu itu periksa kesehatan ke luar negeri, ke salah satu negeri lah, pokoknya di luar negeri. Nah, saya ngantar sama beliau. Nah, beliau kan pakai pakai jas apa gitu. Beliau yang saya antar itu. Lah kok pas pemeriksaan paspor, kemudian visa dan sebagainya, itu beliau kok lancar seret gitu aja, tidak terlalu banyak nanya bahkan. Terus saya sama Mbak Yu saya itu nggak tahu kenapa itu ribet coklat lama banget, hampir terpautnya setengah jam loh. Terus habis itu ketemu lagi di seberang, sudah selesai, saya sudah selesai. Mbak Yu saya itu nangis. Mbak saya nangis. Kenapa Mbak? Dia bilang gini, lah iya, kalau di dunia saja melewati pemeriksaan dengan syarat visa apa segala macam itu begitu rumit, berat, dan begitu berbelit. Apalagi nanti Abi katanya, kami manggil ayah kami itu kan Abi ya, Abi Mukhtar. Abi bisa melewati pemeriksaan tadi, lolos dengan mudah. Kami tidak bisa. Jangan-jangan nanti di akhirat itu karena amal ibadahnya Abi kami itu jauh lebih banyak daripada kita, dosanya juga jauh lebih sedikit daripada kita,
lalu kemudian Abi Mokhtar itu melewati pemeriksaan malaikat yang berlapis-lapis itu lolos begitu saja. Terus kita yang banyak dosa dan kurang amal ini nanti begitu banyak pertanyaan, terus gimana katanya. Jadi pemeriksaan visa, pemeriksaan paspor dan sebagainya, kemudian surat perjalanan, kan kalau mengantar orang sakit memang beda ya. Itu bisa diambil pelajaran bagaimana pemeriksaan dan melewati tes-tes yang ada di akhirat. Lalu nanti kalau kita semakin hari semakin bisa melihat seluruh fenomena ini dari sisi kacamata positif, dari sisi kacamata lesson learned, ya, pelajaran yang bisa diambil hikmahnya, insya Allah hidup kita akan lebih sehat secara jasmani maupun rohani. Saya yakin itu. Nah kalau kayak gini sekarang misalnya, kondisinya kayak gini, banyak orang meninggal karena penyakit ini, ekonomi sedang amburadul tak karuan, ya kan? Kemudian sebagian orang juga menganggap hukum juga sedang, pokoknya gitulah, gitu kan? Kalau kita kemudian melihatnya dari sisi kacamata pesimis, dari sisi kacamata mengeluh, ya sakit sendiri. Apalagi kita misalnya tidak bisa merubah keadaan itu, maka mengambil pelajaran dari itu adalah hal yang terpenting. Itu yang pertama malam ini yang ingin saya sampaikan. Jadi dari pelajaran tadi itu hanya kita bisa melihat betapa similaritas antara dunia dan akhirat dalam hal beberapa fenomena itu bisa kita ambil pelajaran. Termasuk tadi itu sekarang melewati begitu banyak harus mempunyai vaksin PCR, mempunyai hasil PCR yang negatif, kalau nggak gitu minimal antigen, sekarang genus nggak berlaku lagi, dan harus punya surat vaksin minimal dosis 1 nanti dan sebagainya. Nah kalau di akhir kan nanti begitu, harus punya surat keterangan sudah melaksanakan rukun Islam ini, harus sudah punya surat, intinya dalam surat zakat lunas. Ingat loh ya, surat at-taubah di sana dijelaskan, dan bahkan di beberapa hadis Sahih Muslim, Sahih Bukhari, orang yang tidak membayar zakat itu nanti hartanya gitu kan akan dipanaskan di api neraka dan kemudian akan disetrikakan ke dahi, ke lempeng, ke punggung dia. Itu kan menjadi syarat bahwa nanti kalau sama mau memasuki fase-fase itu, boarding pass kita adalah lunas bayar zakat, kan gitu. Sholat dilaksanakan minimal tuh, puasa juga tidak ada yang ditinggalkan dan sebagainya. Ini kan surat pas tes antigen, tes PCR, tes gitu loh dulu. Jadi itu pelajaran pertama yang saya bersama Ta'ajab untuk mempelajari. Yang kedua, nah ini aji mumpung. Dalam masa pandemi kita sering terbatas kemana-mana. Maka beberapa kajian yang lalu saya sudah sampaikan, mumpung ketika kita tidak bisa bergerak kemana-mana, ya manfaatkan me and my time, quality time kita sama keluarga, sama ini dan sebagainya. Lah, saya tarik garis ke arah pelajaran kita dalam beragama. Kita ini dulu, mumpung Allah mau kita sembah. Saya ulangi, mumpung Allah mau kita sembah. Allah membuka keran lebar-lebar tuh untuk kita sembah, untuk kita minta, untuk kita mendekat. Manusia, datanglah kepadaku. Bahkan begitu, Allah dalam salah satu hadis qudsi sampaikan, kalau hambaku itu datang kepadaku dengan merangkak, aku akan datang dengan berjalan. Kalau hambaku datang kepadaku berjalan, aku akan datang dengannya berlari. Kalau hambaku datang kepadaku berlari, aku akan datang kepadanya berkuda. Itu bukan harus, nggak boleh kita menerjemahkan itu kayak Allah naik kuda gimana, enggak begitu. Tapi Allah akan merespon aksi kita itu dengan berkali lipat. Nah mumpung Allah memberi tawaran gitu, ayo kita sambut gitu loh. Mumpung
Allah mau disembah. Karena pada hakikatnya manusia itu yang butuh Allah. Allah itu tidak butuh disembah. Ketika Allah berfirman, fa'buduni, sembahlah aku. Itu bukan karena Allah saking butuhnya kepada kita. Kita ini makhluk kok. Allah butuh apa sama kita? Kalau Allah berkehendak mau aja dipecet gitu aja selesai. Yang mungkar-mungkar, yang ingkar-ingkar, yang double-double dipecet selesai. Enggak. Tapi Allah ini sedang memberi kita peluang untuk menjadi Abdullah, hamba Allah yang saleh. Nah, kita dikasih Allah. Berdoalah, ud'uni astajib lakum. Berdoalah kepadaku dan aku akan mengijabahi, akan mengabulkan. Loh, kita sudah dikasih gitu loh. Kok kita ogah-ogahan? Kok kita malas-malasan? Ya loh. Malah kalau disampaikan a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan lak. Asa ayyab'atsaka rabbuka maqaman mahmudan. Dan dari sebagian malam kata Allah ini kan sedang ngejak rendes fus lah. Ngejak ketemuan di tengah malam biar lebih khusyuk, biar lebih intens. Kamu itu tahajud toh, wahai manusia, bangunlah. Supaya apa? Asa ya ba'atsaka rabbuka, supaya Allah, mudah-mudahan Allah, semoga Allah Tuhanmu itu membangkitkan kamu nanti maqamam mahmuda, di tempat yang mulia. Nah, tawaran-tawaran inilah yang saya sebut tadi mumpung itu. Kita mumpung. Nah, mumpung yang kedua maksudnya adalah mumpung Allah mau disembah itu selama kita masih ada nyawa di kandung hayat. Ketika nyawa masih di kandung hayat, Allah masih mau menerima tobat kita. Allah masih mau menerima sembahan kita. Allah masih mau menerima apa? Korban kita. Allah masih menerima apa? Hah? Sholat kita. Punah? Allah masih menerima apa lagi? Sedekah kita. Allah masih mau menerima apa? Dharma? Korban kita. Allah masih menerima taubat kita. Allah masih mau menerima syukur kita. Masih mau. Tapi begitu bila mata benu Adam, ketika anak Adam mata apa? Mati, inqata'a, terputus semua amalnya. Berarti saat itu Allah sudah tidak lagi mau kita sembah, Allah sudah tidak lagi menerima syukur kita, Tuhan sudah tidak menerima lagi tobat kita. Kita mau beramal baik sama siapa pun tidak ada terima. Maka mumpung Allah mau disembah itu, mumpung kita masih ada nyawa di kandung hayat. Mumpung yang ketiga adalah kita ini dikasih Allah kesempatan sehat. Coba sekarang yang sakit, apalagi yang kena sudah di ventilator, tidak bisa sudah. Mau tahajud ya sudah tidak kuat, mau ngaji juga tidak kuat, mau sholat sunat wajib aja sudah tidak kuat karena sakit. Nah, kita mumpung dikasih sehat. Itu yang saya maksud dengan mumpung Allah mau kita sembah. Mumpung yang selanjutnya adalah mumpung ada yang ngajak dan mengingatkan kita. Mumpung kondisi aman, mumpung kondisi pada saat ini kita masih dimungkinkan Allah secara kemampuan dan kesehatan. Saya rasa itu dulu kajian kita pada malam hari ini. Semoga Allah merahmati, meridhai kita. Tetap keep positif, ya, keep dan stay fokus. Kalau ada gejala-gejala sakit, segera banyak minum air hangat. Usahakan kena sinar matahari. Tapi kalau kemudian ada gejala, segera isolasi. Jauhkan dari kerabat yang belum kena. Mudah-mudahan kita semua sehat. Mudah-mudahan kita disehatkan oleh Allah jasmani rohani kita, dan wabah ini segera pergi. Salam sehat. Semoga Allah merahmati kita, meridhai kita, mumpung kita masih sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.